الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan saudara kita yang kurang sehat semoga diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas dan juga dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema singkat kita pada pagi hari ini adalah para pendusta agama, atau kebanyakan kita adalah pendusta agama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa menyantuni fakir miskin, anak yatim dengan segala mencukupi kebutuhan, baik mulai dari kebutuhan primernya, sandangnya, pangannya, merupakan salah satu gerbang atau pintu kebaikan, sekaligus merupakan ladang amal bagi kita, dan juga sekaligus merupakan membuka pintu mata hati kita untuk bergerak menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya bagi orang-orang yang mengabaikan terhadap anak yatim dan fakir miskin atau orang-orang miskin, kita akan berhadapan dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ad-Duha ayat 9 dan 10 Allah berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu sewenang-wenang terhadap mereka.
Sewenang-wenang di sini artinya tidak menghinanya, tidak menghardiknya, tidak merendahkannya. Kewajiban kita adalah bagaimana kita berlaku baik, belas kasihan dengannya, bukan mengusir, apalagi menyegak-nyegak anak yang tidak ada bapaknya. Bahkan Imam Qatadah mengatakan, jadilah kamu dalam rangka menyantuni, menyayangi orang-orang miskin dan anak yatim, engkau adalah bapak atau ayah yang penuh dengan rasa kasih sayang. Begitu juga dengan ayat berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang-orang yang meminta-minta, itulah orang miskin, maka janganlah kamu menghardiknya. Artinya janganlah engkau bersikap kasar terhadapnya, sombong terhadapnya, memandang sebelah mata kepadanya. Tetapi hendaklah engkau peduli dan mengasihi mereka. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, sewaktu Rasulullah SAW lahir juga dalam keadaan yang yatim, maka Allah melindunginya agar dapat menyantuni anak yatim. Begitu juga dengan orang-orang yang kurang beruntung, itulah orang-orang yang meminta-minta, yang tidak diperhatikan. Dulu kata Allah, engkau juga bingung tanpa orang tua, maka Allah memberi petunjuk kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengutuk dan menyela orang-orang yang zalim terhadap orang-orang yang melalaikan, mengabaikan terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim. Disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Di dalam surah Al-Ma'un itu sering kita baca, malah kita hafal itu ayatnya. Cukup dengan ayat 1 sampai 3 saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik semena-mena terhadap anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang-orang yang tidak menyarankan memberi makan kepada orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu cintailah anak-anak yatim, orang-orang miskin. Merupakan salah satu bentuk kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengasihi, mencintai anak yatim dan orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencintai anak yatim, mengasihi anak yatim, semoga terjauh dari sifat ria dan cari perhatian. Apalagi zaman ini Bapak Ibu, sedikit memberikan bantuan, tidak difoto, tidak didokumenkan. Nah, ini sebagai bukti sebenarnya kita harus jauh dari sifat ria, ingin disanjung, dipuji oleh orang lain. Kalau kita sebenarnya kalau tidak memperhatikan nasib mereka, inilah orang-orang pendusta agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan nasib mereka. Apabila kita sudah peduli dengan mereka, berarti hati yang padam akan bersinar kembali.
Begitu juga rasa egois kita, rasa hanya mementingkan diri kita sendiri dari sifat kikir. Mudah-mudahan sembuh dari penyakit itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan tentang betapa keras hatinya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, beristirahatlah, kata Rasulullah. Salah satunya untuk melunakkan, melembutkan hatimu itu adalah memberi makan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mungkin sekali lagi hafal dengan ayat ini, pendek dengan ayat ini, tetapi belum sampai kepada pemahaman yang benar dan juga mungkin pengamalannya jauh dari apa yang diharapkan, sampai Allah mengatakan betapa banyak orang-orang yang berdusta dengan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ternyata hanya sedikit sekali orang-orang yang memahami tentang pendusta agama. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Kalau orang yang mendusta agama itu salah satunya tadi tidak peduli, mengabaikan orang-orang yang papa hidupnya, yang setiap hari mungkin bergelut dengan lapar dan haus, sementara kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri hanya di siang hari selama 1 bulan. Untuk itu, kalau kita tidak melakukan kebaikan ini, kalau menurut konsekuensinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa amal ibadah mahdoh kita, ibadah wajib kita, menurut Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang mendustai pilar-pilar agama. Mana itu pilar-pilar agama? Yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama pilarnya adalah itulah yang dikatakan syahadat sebagai pondasi, sebagai dasar dalam membangun saudara-saudara kita sesama muslim. Harus kuat pondasinya dengan bersyahadat. Yang kedua adalah pilar agama Islam itu adalah dengan adanya sholat 5 waktu sebagai tiang untuk penjangga dari pondasi itu sendiri. Apabila tiangnya tidak ada, apabila tiangnya lemah, maka akan robohlah dengan mudah pondasinya. Dilanjutkan dengan pilar yang ketiga, yaitunya dengan mengeluarkan zakat. Itulah zakat mal. Apa itu zakat mal? Itulah dindingnya, itulah atapnya. Kalau tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya, maka secara ansur beransur tiangnya akan berguyur, akan menjadi rapuh dan pondasi juga akan runtuh. Sedangkan melaksanakan ibadah haji adalah sebagai plafon dari sebuah bangunan, hanya untuk mempercantik keindahan dari sebuah bangunan. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka bahwa Islam itu dibangun dengan 5 pilar. Kalau 5 pilar ini tidak bisa dibangun dengan sebagus-bagusnya, inilah orang-orang pendusta agama. Sekalipun meskipun kita ini mungkin rajin beribadah, sholatnya rajin, ibadah puasanya rajin dan lain sebagainya, tapi semua itu akan menjadi sia-sia.
Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, inilah mungkin barangkali termasuk orang-orang yang mendustai syahadatnya, mendustai sholatnya, mendustai zakatnya, mendustai puasanya, dan mendustai hajinya. Artinya apa? Bahwa semua pilar-pilar itu tidak berdampak terhadap akhlaknya, terhadap perilaku sosialnya. Artinya apa? Tidak peduli dengan tetangganya yang hidupnya mungkin serba berkekurangan. Termasuk di situ adalah anak yatim yang perlu kita perhatikan. Berdasarkan hasil survei Bapak Ibu yang berbahagia, atau berdasarkan hasil penelitian, hampir dari 3,21% yang hanya dengan kesadaran mengeluarkan zakat, 3,21%, sementara 9,679% tidak mau mengeluarkan zakat. Artinya apa? Setelah didata, setiap 100 orang hanya 4 orang yang mau dengan secara kesadaran mengeluarkan zakat. Jadi wajar-wajar saja kebanyakan orang di Indonesia ini adalah pendusta agama. Sebenarnya dari zakat itu kalau dikelola dengan baik, tidak ada orang yang miskin. Ternyata dengan adanya orang miskin Bapak Ibu, ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita peduli dengan mereka. Bahkan di suatu riwayat menjelaskan, bahkan juga dikatakan oleh Quraisy Shihab, turunnya ayat surat Al-Ma'un ini berkenaan dengan Abu Jahal dengan Abu Sofyan, di mana Abu Jahal dan Abu Sofyan ini setiap minggu motong unta. Suatu hari datanglah seorang yang miskin kepadanya meminta sebagian potongan daging itu. Jangankan dia memberikan daging unta itu, malah mereka diusir. Ini salah satu faktor turunnya ayat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Betapa banyaknya orang-orang yang mengerti dengan ayat-ayat ini tetapi tidak memahami dan lagi menghamalkan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari melek mata kita, menyadari dari sebagian harta kita itu untuk bisa berbagi, untuk peduli dengan sesama kita. Kalau kita belum peduli dengan sesama kita, bagi orang-orang yang berhak menerimanya, inilah salah satu kita dikategorikan orang-orang pendusta agama. Tak peduli, terserahlah situ. Kalau tidak hidup, tariklah nyawa dewek-dewek. Bukan seperti itu Bapak Daniel. Kalau memang kita diberi kelebihan oleh Allah, juga bahwa di balik harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, ancaman Allah terhadap orang-orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim adalah sama mereka dengan memakan bara api sepenuh perutnya, dan nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, yang bukan haknya. Apalagi Bapak jando kayo punya anak, nah yang lanang kak menikahi betina itu hanya karena nak rebut harta itu, nak habis harta. Nah, inilah mungkin disentil oleh ayat ini, yang tidak menghiraukan anak yatim sama baik dia dengan memakan bara api sepenuh perutnya. Bahkan itu dijelaskan nanti akan keluar dari lubang-lubangnya, baik lubang hidungnya, lubang telinganya, matanya, asap-asap api yang membara dari api neraka. Jadi kalau ada niat-niat jahat, niat-niat tertentu untuk menikahi seorang janda kaya, untuk mengambil hartanya,
merebut hartanya. Ayo Pak, takutlah kita dengan ancaman Allah, nanti akan dibedet mulutnya itu, dimasukkan ke dalamnya bara api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, kalau memang mungkin barangkali kita menikahi janda yang haknya anak yatim, jangan. Kalau bisa, kita yang memberikannya, kita yang mencukupkan kebutuhannya, bukan merampas hak-hak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Banyak seperti itu ingin menikahi seorang janda kaya untuk merebut harta-harta anak yatim. Maka bagi orang-orang yang beriman, takutlah engkau akan ancaman Allah. Ini baru dunia akan disaksikan betapa dahsyatnya ancaman-ancaman Allah ini. Mudah-mudahan kita tidak mengabaikan orang-orang yang papa, orang-orang yang lemah. Hendaknya kita membantu, menguatkan mereka supaya mereka bisa mempunyai arti hidup yang optimis di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang pendusta agama. Jadilah orang-orang yang mempunyai ruang untuk bisa berbagi dan peduli terhadap sesama. Mudah-mudahan jauh, mudah-mudahan kita ini dari hal-hal yang seperti yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Tempatnya nanti ada neraka, makanan dan minumannya adalah dari bara api neraka. Mudah-mudahan kita jauh dari hal itu. Tidak ada niat lain kecuali hanyalah memberikan, mencukupkan kebutuhan mereka, peduli terhadap mereka, dan menyampaikan hak-hak mereka. Kalau kita sudah menyampaikan hak-hak mereka, insya Allah kita akan terjauh dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.